A Day in My Life sebagai ibu rumah tangga. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini seperti biasa kegiatan aku nggak lain dan nggak bukan selain mulai dari masak, beres-beres rumah. Jadi temenin aku beraktivitas hari ini ya mami. Pekerjaan aku mulai dari masak nasi dulu. Jadi ini magicomnya masih kotor ya mami, belum dicuci. Dan disitu tuh juga masih banyak banget tumpukan cucian piring. Karena tadi malam aku nggak sempat untuk bersih-bersih piring lagi ya mami, aku udah kecapean banget. Dapur sih udah rapi tapi tinggal piringnya aja yang aku tinggalin. Rasanya kalau misalnya terlalu maksain diri, aku takut aku juga drop ya mami, karena kita juga baru pulih sekeluarga dari flu dan batuk. Nah jadi di sini tuh kalau misalnya aku udah kecapean, aku nggak mau terlalu maksain, karena di sini kan aku juga punya baby dan balita yang jaraknya berdekatan ya mami. Jadi kalau lagi sakit dua-duanya rewel dan masya Allah rasanya aku gampang banget capek. Jadi kalau misalnya mau tidur, kalaupun pekerjaan masih ada, aku udah ngantuk, aku udah capek, ya udah yang penting dapurnya udah nggak berantakan. Kalau cuma cucian piring aku tinggalin aja daripada dipaksain, nanti yang ada akunya malah drop lagi, jadi makin berantakan semuanya ya mami kalau ibu udah sakit. Pokoknya yang namanya pekerjaan rumah dikerjakan sesempatnya aja, dan jangan sampai terlalu memaksakan diri, jangan sampai kita sakit. Karena kalau kita emak-emak udah sakit, aduh masya Allah, satu rumah pasti jadi kayak kapal pecah dan gak ada yang terurus ya mami. Kalau sampai kita drop dan gak bisa ngapa-ngapain, siapa yang ngurus makanan anak, siapa yang ngurusin obatnya anak, siapa yang bersih-bersih rumah, ini itu segala macam, pokoknya semuanya harus dikerjakan sama ibu rumah tangga. Makanya ibu rumah tangga itu adalah jantungnya rumah tangga. Ibu rumah tangga gak boleh sakit ya mami. Kalau kita sakit masya Allah rasanya gimana ya, pasti semua urusan jadi berantakan. Nah ini setelah selesai tadi piring-piring yang menumpuk juga udah aku cuci, cuma nggak aku record mami karena tadi aku lupa untuk nge-recordnya. Sebenarnya kamera itu udah aku nyalahin ya tadi, tapi aku kira udah aku klik, ternyata belum. Padahal dari tadi juga handphone aku dalam posisi siap merekam mams, tapi ternyata aku lupa ngeklik. Masya Allah gitu deh ya, kalau kalau kurang fokus jadinya begitu. Tapi nggak apa-apa, nggak penting-penting banget juga ya mami urusan cuci piring. Nah ini setelah selesai piringnya dicuci, jadi sekarang aku mau nyuci sink. Jadi ini adalah rutinitas wajib aku setelah habis cuci piring. Karena nggak tahu kenapa ya mami, kalau misalnya sink itu nggak dicuci rasanya aku kayak jijik banget gitu ya. Geli banget. Pokoknya yang namanya sink ini tuh sehari harus beberapa kali disikat. Karena di sini itu kan tempat kita nyuci semuanya ya mami. Piring dicucinya di sini, botol susu anak semuanya dicucinya di sini, kuali juga di sini. Kebayangkan mami gimana kalau misalnya sink itu jadi sarang kuman dan kita itu nyuci semua-muanya di situ. Apalagi yang namanya wastafel itu kan tempat nyuci semua-muanya ya kan mami, termasuk botol susu anak. Nggak kebayangkan kalau misalnya wastafelnya itu nggak dibersihkan jadi sarang kuman, terus kita nyuci semua-muanya di situ, peralatan makan, botol susu anak semua dicuci di situ. Sementara di situ banyak bakteri, rasanya takutnya jadi sumber bakteri kan mami. Nah, tadi itu aku udah dianterin sayur ini sama tukang sayur. Di sini itu hari ini aku mau masak ayam, Mami. Jadi aku pengen bikin ungkep ayam, tapi bumbunya itu aku pengen ngulek sendiri. Aku nggak mau pakai bumbu jadi, karena rasanya menurut aku lebih enak aja rasanya kalau misalnya aku bikin bumbu sendiri. Nggak tahu kenapa ya, bukannya ngerasa sombong atau kayak gimana mams, aku memang lebih suka bikin bumbu masakan itu sendiri daripada bumbu jadi. Kadang-kadang aku pakai juga sih bumbu jadi, cuma ya sebisa mungkin kalau memang lagi nggak mager dan bumbunya itu lengkap, aku lebih seneng ngulek sendiri. Tapi kalau memang lagi nggak mood untuk ngulek-ngulek, ya sekali nggak apa-apa sih pakai bumbu jadi. Nah di sini hari ini tuh aku mau masak 3 menu mami, tapi yang aku record cuma 2 menu aja. Di sini tuh aku mau bikin sambal udang rebon plus tempe. Kemudian yang kedua nanti aku mau bikin ungkep ayam. Nah ungkep ayam ini tuh adalah menu favorit kakak Meme, anak aku. Jadi kakak Meme itu kalau aku udah masak ayam mami, bisa habis sendiri sama dia. Dia suka banget sama yang namanya ayam, tapi ya gitu harus kuat bumbu. Kalau misalnya kurang kuat bumbu dan kurang-kurang mateng dia nggak suka. Jadi bener-bener harus kuat banget yang namanya bumbunya. Aku perhatikan kalau misalnya aku bikin ayam pakai bumbu jadi yang udah ada di warung, bumbu racik gitu, dia kurang suka mami. Tapi kalau misalnya aku ngeracik sendiri semua bumbunya, dia bakal lebih suka. Nah untuk bumbu ayam ungkepnya di sini tuh gampang banget ya mami. Aku tuh cuma pakai 5 lembar daun salam, 3 batang serai, terus juga 2 ruas kunyit,
2 sendok makan ketumbar, secukupnya garam, secukupnya kaldu bubuk, terus juga ada 5 butir kemiri, kemudian aku pakai 12 siung bawang putih, kemudian 2 ruas jahe, aku juga pakai 5 ruas laos. Jadi ya memang sengaja ya mami bumbunya itu aku banyakin supaya rasanya itu lebih enak gitu ya, karena menurut aku lebih enak aja kalau misalnya bumbunya itu lebih banyak. Tapi tadi aku lupa banget mami untuk ngevideoin waktu aku ngulek bumbunya. Nah tadi bumbunya udah diulek, terus juga ayamnya udah dimarinasi. Waktu mau ngegoreng semuanya ternyata minyak aku habis, jadi sekarang aku mau nge-refill minyaknya dulu. Nah ini minyaknya itu aku pakai minyak yang murah ya mami. Gak semuanya aku tuangkan karena sebagian nanti bakal langsung aku tuangkan ke kuali aja. Nah ini tuh aku lagi bersihin bekas-bekas minyaknya ya mams. Oh iya, dari tadi aku ngobrol panjang kali lebar kali tinggi, aku sampai lupa nanyain gimana nih kabar mami-mami semua. Semoga mami-mami semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rizkinya ya mams, amin. Nah ini dia tadi ayam yang udah aku marinasi, jadi sekarang udah langsung aku goreng ya mams. Sebelumnya ini ayam udah aku diamkan selama 30 menit dan aku masukkan ke dalam kulkas. Jadi ini itu bumbunya udah meresap banget. Percaya nggak sih mams, ini tuh kan aku masak setengah ekor ya, dan mami ini tuh setengahnya habis dicemilin sama kakak Meme. Masya Allah, kalau udah makan ayam kakak Meme tuh emang doyan banget mams. Jadi setiap ditanya kakak Meme mau makan pakai apa, pasti dia jawabnya itu pengen makan pakai chicken katanya. Masya Allah ya, secara mama bahagia banget ya kan mams kalau anak doyan makan. Jadi walaupun dia itu makan nasinya agak kurang, tapi kalau dia makan lauknya aja ya aku kasih mams, apapun yang dia mau aku kasih selama ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Karena kakak Meme itu makannya emang agak pilih-pilih ya mami, anak gadisku itu. Jadi kalau dia nggak makan tuh aku rasanya udah stres banget mami. Nggak tahu kenapa anak gadisku itu memang pilih-pilih banget soal makanan. Jadi kalaupun aku masak lauk dan dia makan lauknya habis setengah, nggak apa-apa, aku seneng aja. Yang penting ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Nah ayamnya udah matang, jadi sekarang aku tuh lagi ngegoreng udang rebon ya mami. Sambil nungguin udang rebonnya dan tempenya matang semua, tadi aku sambil juga untuk metikin cabai, bawang, dan juga tomatnya ya mams. Nah sekarang cabai, bawang, tomatnya lagi aku cuci sampai bersih. Masya Allah tabarakallah, ini tuh udah mau matang aja masakan aku. Makan dengan menu super sederhana seperti ini aja tuh udah enak banget mami. Jadi di sini yang mau aku sambelin itu cuma udang rebon sama tempenya aja, sedangkan ayamnya sengaja nggak aku cabein supaya kakak Meme bisa makan ya mams, karena memang yang utama itu buat kakak Meme sih. Nah ini tuh lagi aku blender ya mami cabenya. Oh iya mami-mami di rumah masak apa nih hari ini? Pasti masakannya enak-enak banget ya. Share ya di kolom komentar, aku pengen tahu mami masak apa hari ini. Mari kita lanjut. Nah ini cabenya udah aku goreng ya mami. Masya Allah akhirnya masakan aku udah mau mateng. Cepet banget ya mami ya. Nah ini tuh untuk bumbu cabenya super simpel banget. Di sini aku cuma pakai masako, terus aku juga pakai kaldu jamur, kemudian aku pakai garam. Nggak tahu kenapa mami, sejak aku nyoba masak sambal pakai sedikit aja kaldu jamur, rasa sambalnya aku tuh menurut aku lebih enak banget gitu loh. Ada yang udah pernah nyoba? Kalau belum, coba deh mams, pasti rasanya lebih enak. Alhamdulillah ini masakan aku udah mateng aja, Masya Allah. Oh ya mohon maaf ya mams, kalau dari tadi aku tuh ngomongnya belibet. Saking banyaknya yang mau diucapkan sampai aku tuh belibet banget ngomongnya, nggak tahu apa duluan yang harus diomongin. Alhamdulillah ini masakannya udah mateng, Masya Allah tabarakallah. Percaya deh mams, masak dan makan begini aja tuh rasanya udah enak banget. Serius aku kalau udah makan begini tuh pasti akunya nambah-nambah. Oh ya mami, ini tuh nggak berasa udah mau sampai aja di akhir video dan anak aku juga udah mulai rewel. Mohon maaf ya mams kalau misalnya suara Koko Stefan dari tadi udah masuk aja ke dalam video karena dia udah ngantuk. Sekarang waktunya bobo siang. Makasih banyak buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.